Bab 7a. Kamu ada masalah. Lia mematikan laptop yang tadi digunakan untuk melatih murid-murid di sanggar. Sesi latihan yang diampu Anjani sudah selesai hampir 30 menit yang lalu. Tetapi dia masih belum beranjak dari ruang latihan hingga membuat orang cemas. Anjani biasanya segera menemui wanita itu dan bermanja-manja. Tetapi hari itu, dia kelihatan tidak begitu bergairah. Ada awan mendung, melingkupi wajah jelita yang biasa ceria itu. Seolah sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Jani hanya lelah, Tan. Gadis itu memaksakan seulas senyum menghias bibir, tetapi tidak berhasil. Lia sudah seperti ibu kandung sendiri. Sejak kecil tinggal bersama Tante Lia, membuat Anjani tidak mampu menyembunyikan rahasia apapun. Kamu bertengkar dengan Panji? Lia bertanya lembut. Dia kemudian duduk menjajari Anjani di teras sanggar yang menghadap ke taman bunga. Tangan Lia membelai lembut rambut panjang Anjani yang dikepang menyamping. Gadis itu mendesah pelan. Entah harus mulai dari mana, menceritakan keruwetan rumah tangga yang baru seumur jagung itu. Anjani berpikir mungkin semua bisa dijalani dengan baik, tetapi ternyata Panji sangat pandai menarik ulur perasaan. Pria itu sangat jahat, karena seperti memberi harapan yang begitu menggoda. Namun kemudian menghempaskan dirinya ke batu karang paling tajam. Bagaimana jika hubungan kami tidak akan berhasil, Tan? Anjani bertanya dengan ragu. Bagaimanapun dia masih ingat dengan ucapan menyakitkan Panji tadi pagi. Anjani bangun tidur dengan perasaan bahagia. Dia seperti memiliki energi berlipat untuk menyiapkan sarapan terbaik. Menu masakan penuh cinta untuk sang suami. Oh! Anjani tidak pernah menyangka jika efek sebuah ciuman membuat tubuhnya seringan bulu. Perasaan Anjani dipenuhi harapan baru bahwa pernikahan mereka mungkin akan berhasil. Kamu sudah siap berangkat? Aku membuatkan menu sarapan kesukaanmu pagi ini. Anjani menyambut kedatangan Panji di meja dapur dengan senyum merkah penuh kegembiraan. Namun reaksi dingin yang tak berubah dari Panji membuat hati Anjani tercekat. Panji kelihatan tidak mau bersusah payah memasang senyum kepadanya. Panji menarik kursi seperti dengan setengah hati. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun pada nasi uduk buatan Anjani. Pria itu malah asyik dengan cangkir berisi kopi hitam, tanpa sedikit pun peduli pada Anjani yang terlihat bingung. Bahkan Anjani tidak mampu memejamkan mata hingga larut malam, ketika bayangan kemesraan itu memenuhi otaknya. Pagi ini, ketika dia mulai berharap sesuatu yang lebih, pria itu justru sukses membuat dirinya merasa begitu rendah. Sangat menyakitkan ketika melihat pria yang telah mencuri ciuman pertamanya, kini justru bersikap lebih tidak peduli. Aku tidak lapar. Panji menatap sang istri sekilas. Anjani terlihat makin menawan, hingga membuat jiwa liarnya memberontak. Panji sangat ingin menyeret tubuh Anjani ke dalam kamar. Tapi dia harus menghentikan fantasi gila itu, sebelum semuanya tidak terkendali. Kenapa? Apa perlu aku buatkan masakan lain? Anjani berusaha keras menutupi rasa kecewanya. Wajah Panji terlihat sedikit kusut, bahkan dasinya pun terlihat dipasang asal. Apakah dia juga tidak bisa tidur? Tidak usah. Aku akan sarapan di resto saja. Tanggapan dingin Panji membuat hati Anjani jatuh berkeping-keping. Dia bahkan menarik kembali senyum manis yang hendak terlontar dari bibirnya. Kamu baik-baik saja, bukan? Anjani bertanya dengan ragu. Entah mengapa dadanya perih, begitu Panji mengunjam dengan tatapan tajam dan dingin. Tidak perlu sok perhatian kepadaku. Apa maksudmu? Jangan berpikir setelah kejadian kemarin sore, maka kamu akan menguasai hidupku seperti impian konyol para perempuan di luar sana. Percayalah,
itu tidak ada pengaruh apapun kepadaku. Jadi lupakan apa yang sudah aku lakukan kemarin, dan anggap tidak pernah terjadi apapun di antara kita. Plak! Rasa perih segera menjalar di pipi Panji. Ucapannya memang terlalu kejam, tapi dia tidak mungkin menarik kata-kata itu kembali. Dadanya tiba-tiba serasa dicubit keras, saat tanpa sengaja melihat sorot terluka di mata Anjani. Dia memang brengsek. Dia memang tidak berperasaan. Tapi dia terpaksa melakukan itu. Dia harus menyakiti perasaan Anjani, sebelum segalanya terlambat bagi mereka. Anjani terlalu baik. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri, jika sampai menghancurkan gadis yang kini adalah istri sahnya. Kamu memang brengsek kurang ajar. Tidak bisakah kamu sedikit saja menghargai ketulusanku? Apa salahku kepadamu, hingga kamu tega mempermainkanku? Aku melakukan semua ini karena aku tulus ingin melayanimu, bukan karena mengharap cinta darimu. Anjani mengusap kasar kristal bening yang mulai menganak sungai. Rasanya sangat menyakitkan, ketika menyadari jika Panji masih tidak menghargai dirinya. Bukan dia yang salah, jika keadaan mereka kian tidak menentu. Bukan salah dirinya juga, jika rasa nyaman itu mulai menghampiri. Janji hati Anjani dulu untuk tidak tertarik kepada Panji, sepertinya tidak mampu lagi dipertahankan. Semenjak dia mengizinkan Panji menyentuh dirinya, sejak itu pula hatinya mulai berkhianat. Aku akan melupakan kejadian kemarin seperti keinginanmu. Anjani berjalan cepat meninggalkan dapur. Dia kemudian mengambil helm dan tas, sebelum pergi dengan motornya. Anjani ngebut di jalanan, dengan perasaan campur aduk. Harinya sungguh sangat kacau. Dia kehilangan semangat mengajar, hingga terpaksa memberikan tugas mengerjakan soal kepada para siswa. Anjani ingin menangis meraung-raung, meratapi ketidakberuntungannya. Lantas dia pun mulai berhayal. Mungkin jika dulu dia menikah dengan Nara, rumah tangga mereka tidak akan seburuk ini. Nara mencintai dirinya setulus hati. Bahkan hingga saat ini, pria itu masih selalu ada untuknya. Sinar mata Nara tidak bisa berbohong. Anjani merasa bersalah, karena hatinya kini sudah mulai berpaling tanpa disadari. Setiap pasangan yang baru memulai rumah tangga, suara Lia menarik Anjani kembali dari lamunan, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Dua karakter yang bertolak belakang, harus disatukan dalam sebuah visi baru untuk masa depan bersama. Kuncinya kamu harus sabar, karena mengenal karakter pasangan tidak cukup hanya 1-2 hari saja, tetapi dapat bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Lia menasihati dengan nada lembut dan penuh kesabaran. Begitu lamanya, Tan. Panji pria yang baik. Dia tidak akan pernah menyakiti hati seorang wanita, kecuali memiliki perasaan khusus yang ingin dihindari. Tante mengenal anak itu sejak kecil. Dia memang dikenal punya banyak teman wanita, tapi dia juga sangat menghormati wanita. Perasaan khusus? Benak Anjani mulai diliputi beribu pertanyaan. Lia diam membisu, seakan membiarkan dirinya menelaah apa yang telah terjadi. Panji tidak mungkin melakukannya, jika tidak ada perasaan yang terlibat di dalamnya. Anjani tidak menggoda sang suami. Justru Panjilah yang datang dengan sukarela. Waktu yang akan menjawab semuanya, sayang. Sekarang kamu nikmati hidupmu. Sesekali pergilah hangout dengan sahabatmu, itu tidak masalah, bukan? Habiskan uang Panji untuk bersenang-senang, karena tante pikir kamu membutuhkannya. Jika Panji bebas berkeliaran di luar sana, mengapa kamu tidak? Ucapan tantenya seketika membuat wajah kusut Anjani kembali berbinar. Dia benar-benar seperti baru mendapat pencerahan. Entah sudah berapa lama, dia tidak pergi bersenang-senang. Ruri pasti akan sangat bahagia, mendengar berita dia mau diajak jalan lagi. Tante benar.
Kenapa selama ini aku bodoh sekali? Tanpa menunggu waktu lagi, Anjani mendial nomor sahabatnya dan berlari ke dalam rumah utama untuk berganti baju. Lia hanya menggeleng demi melihat kelakuan Anjani. Gadis itu tetap tidak berubah. Anjani masih seperti gadis kecilnya yang sederhana dan tidak menyukai keramaian. Tapi semoga saja setelah bersama Panji, gaya hidup gadisnya akan sedikit banyak berubah.